Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan atau anugerahi nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat shihah wal afiyah. Semoga nikmat iman dan Islam ini dapat kita jaga sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada bab yang sama, yaitu bab tentang pentingnya menghormati para ulama dan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam Islam. Demikian juga pentingnya menziarahi orang-orang yang baik. Demikian juga pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang baik. Pada hadis yang berikutnya, wa an Usair bin Amrin wa yuqalu ibnu Jabir, dari Usair bin Amr atau ibnu Jabir, qala kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ata alaihi amdada ahli al-Yaman sa'alahum. Adalah Umar bin al-Khattab itu mendatangi orang-orang yang datang dari negeri Yaman. Jadi satu kafilah ketika datang ke Jazirah Arab, yaitu ke Arab Saudi ya. Umar bin Khattab bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir, apakah ada yang namanya Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwaisin radhiyallahu anhu faqala lahu anta Uwais ibnu Amir, sehingga Umar pun menemukan seorang yang namanya Uwais. Kemudian beliau langsung bertanya, apakah anda ini yang namanya Uwais bin Amir? Qala na'am, iya saya. Qala min Muradin summa min Qarnin, apakah kamu dari Murad dan juga dari Qarn, satu tempat di Yaman? Qala na'am. Qala fama bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin, bukankah dulu kamu ini pernah menderita penyakit sofak ya? Sofak itu penyakit apa? Hah? Penyakit belang-belang ya. Kemudian apakah masih tertinggal sedikit di kulitmu? Apakah masih ada bekasnya? Qala na'am, ya. Qala laka walidah, apakah kamu masih punya ibu? Qala na'am. Kenapa Umar bin Khattab sampai mencari yang namanya Uwais ini? Sampai secara detail beliau bertanya kepada orang yang namanya Uwais ini. Apa sih keistimewanya Uwais? Dan kenapa Umar bin Khattab mencarinya? Padahal dia adalah seorang khalifah, Amirul Mukminin. Jawabannya adalah qala, Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais
bin Amir beserta ahli Yaman, min Muradin dari Murad, summa min Qarnin dari Qarnin, kana bihi barasun, dia dulu pernah punya penyakit belang-belang, fabara'a minhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, illa mawdi'a dirhamin, kecuali hanya 1 dirham. Jadi 1 logam masih ya sebesar logam ini, uang recehan masih nampak dalam tubuhnya. Lahu walidah, Rasulullah mengatakan lahu walidah, dia punya ibu. Huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la barra. Nah, resepnya Amir di sini, Uwais di sini adalah dia punya ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memberikan permintaannya, mengabulkan permintaannya. Fa in istata'ta, kalau kamu mampu, ayyastaghfira laka faf'al. Kalau kamu menemuinya dan kamu mohon supaya dia mohonkan ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Fastaghfirli fastaghfara lahu. Fastaghfirli fastaghfara lahu. Kata Umar, aku pun minta kepadanya supaya dia memohon kepada Allah supaya aku diampuni. Maka aku pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu Umar berkata kepadanya, kepada Uwais, aina turid? Kamu mau ke mana? Qala al-Kufah. Saya mau pergi ke Kufah. Kufah ini di mana? Di Irak. Kufah ini dulu pernah menjadi pusat pemerintahan Islam di zaman Ali bin Abi Thalib. Di situ juga ada seorang ulama terkenal, Imam Abu Hanifah, dari Kufah, dari Irak. Qala ala aktubu laka ila amiliha? Qala akunu fi qabra'in nasi ahabbu ilayya. Qala ala aktubu laka ila amiliha? Istilah kita sekarang, maukah aku berikan kamu rekomendasi untuk menemui ya para pegawai-pegawainya ada di sana itu. Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Falamma kana fil amil muqbil hajja rajulun min ashrafihim. Jadi pada tahun berikutnya kemudian ada di antara mereka yang orang-orang pentingnya melaksanakan ibadah haji. Fawafa Umar. Kemudian Umar pun telah meninggal dunia. Fasa'alahu an Uwais faqala taraktuhu rasal baiti qalilal mata'. Fasa'alahu an Uwaisin. Kemudian ada orang yang bertanya tentang Uwais, faqala taraktuhu rasal baiti qalilal mata'. Kemudian dia hanya meninggalkan harta sedikit sekali dia. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Jadi hadis ini berulang lagi ya. Jadi inti daripada hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan sesuatu, ini adalah merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah tidak akan pernah mengetahui masa depan seseorang kecuali telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah pernah pesan kepada Umar, kalau nanti kamu melihat orang yang namanya Uwais dari Murad, dari Qarn, datangi dia. Minta tolonglah kepadanya supaya dia berdoa dan supaya kamu diampuni dosa-dosanya. Ya, ini Umar bin Khattab mencari dan mencari terus. Di zaman Abu Bakar pun dia mencari, setiap orang datang dari Yaman ditanya, apakah ada yang namanya Uwais? Setiap kafilah yang datang, rombongannya datang, mesti ditanya oleh Umar bin Khattab. Sampailah pada masa dia menjadi khalifah, barulah Uwais ini muncul. Berarti ketika Rasulullah SAW memberitakan yang namanya Uwais ini belum lahir ya. Karena Rasulullah SAW ketika wafat,
Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengah ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menjadi khalifah berapa tahun? Dari tahun 13 sampai tahun 23. 10 tahun. Nah, sudah hampir 9 tahun menjadi khalifah, baru ketemu yang namanya Uwais ini. Ternyata Uwais ini adalah seorang yang sangat istimewa sekali. Dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala permintaannya. Jadi ketika dia berdoa, dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa ketika kita menemukan orang-orang yang baik, kemudian kita minta doa kepadanya? Kalau menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, mengomentari hadis ini dan hadis yang berikutnya, yaitu hadis la tansana ya ukhayya bi du'aika, jangan kamu lupakan aku pada saat kamu berdoa. Syekh Utsaimin mengatakan hadis yang ini, bukan yang tadi ya, yang tadi hadisnya sahih. Hadis yang bunyinya adalah la tansana ya ukhayya, wahai saudaraku jangan kamu lupakan aku pada saat kamu berdoa ya. Ini dikatakan bahwa hadisnya adalah dhaif, ada hadisun dhaif. Jadi hadis ini adalah khusus kepada Uwais Al-Qarni. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis Uwais ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk kita meminta doa kepada saudara-saudara kita. Apakah sepenuhnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bisa diterima ya? Karena banyak sekali dalil-dalil yang lain yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah meminta doanya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang mendoakan saudaranya, mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, fa amanahul malaikah, maka malaikat pun akan mengaminkan. Kemudian malaikat mengatakan walaka mislahu, walaka mislahu. Jadi yang disebutkan di dalam penjelasan ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Allah meminta doa khusus kepadanya, kepada seseorang, itu yang tidak boleh. Jadi menurut beliau adalah hadis yang disebutkan la tansana bi du'aika fa hadha hadisun dhaif, ini ada hadisnya dhaif. Sekalipun disahihkan oleh muallif kata beliau. Tapi para ulama yang lain seperti Syekh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam At-Tirmidzi mengatakan hadha hadisun hasanun sahih. Jadi tidak ada halangan bagi seseorang, misalnya ada orang-orang yang ketika dia berkunjung kepadanya, tolong doakan saya supaya ini sukses, tolong doakan saya supaya saya ini selamat. Tidak ada larangan bagi seorang untuk mengatakan seperti itu. Apalagi orang-orang yang misalnya bepergian jauh. Jadi orang yang bepergian jauh dalam rangka kebaikan, Allah akan mengabulkan doanya. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang safar, orang yang dalam bepergian. Karena itu jangan lupa kita meminta supaya dia mendoakan kita gitu. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi selesailah bab ini, bab tentang pentingnya kita ini menghormati para ulama, demikian juga bersahabat dengan orang yang baik. Bahkan pada hadis sebelumnya dikatakan bahwa tidaklah orang-orang yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa, dan tidaklah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Jadi intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya agar kita ini senantiasa berusaha berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang baik di kalangan orang-orang yang beriman. Baik, masih ada waktu yang panjang, setengah jam. Sebelum dilanjutkan, kita berikan kesempatan kepada jamaah, barangkali ada yang menambahi ataupun ada yang bertanya, silakan. Oh, yang saya tanyakan ini Ustaz, misalnya kita mau berangkat haji atau umrah, kan banyak orang yang sahabat-sahabat kita kan mendatangi kita, titip doa. Terus setelah kita tiba di sana, tidak semua kita semua doanya itu bagaimana hukumnya itu? Iya, doanya gampang saja. Kita doakan Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa sapu jagat ya. Ya Allah, mulia dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang muslim maupun yang muslimat ya, semuanya mereka. Jadi ini sudah mencakup semua, baik yang meminta doa kepada kita maupun yang tidak meminta doa kepada kita. Dan juga ketika kita berdoa misalnya kita mengucapkan Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ini juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ta'lifkanlah, yaitu lembutkanlah hati-hati kami bersama saudara-saudara kami yang beriman. Semuanya kena dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berada di Sidratul Muntaha, beliau begitu sampai Allah mengucapkan apa? Salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika Allah mengucapkan salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan dariku. Rasulullah ketika itu mengucapkan assalamu alayna, salam sejahtera atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi semua kena doa. Kita pun kena kalau kita soleh dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita berdoa mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa mengucapkan kata-kata kami, menggunakan kata-kata na. Rabbana, bukan Robbi, Rabbana. Jadi kami siapa? Ya kami dan juga keluarga kami dan saudara-saudara kami yang beriman. Ada lagi doa yang kita baca, Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pun sudah kena. Jadi kita berdoa seperti itu sudah cukup dia. Baik. Kan ini yang itu Ustaz katakan tadi kan umum. Ini kan misalnya Ustaz, ada kita punya keluarga kan misalnya usahanya lagi sepi apa gitu loh, kendaraan. Kan doakan supaya banyak muatan misalnya. Ada juga keluarga yang belum sampai sekarang misalnya belum punya anak, tolong doakan saya supaya saya punya anak. Ini kan beda-beda Ustaz satunya. Kalau yang tadi Ustaz katakan umum. Umum ya. Gimana? Baik. Doakan dengan bahasa apa saja bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa kita. Ya Allah, ya Allah si fulan belum usahanya misalnya lancar, ya Allah berikanlah dia kemudahan dalam urusannya, kelancaran. Ya Allah si fulan sampai saat sekarang dia menikah belum punya anak, ya Allah berikanlah dia keturunan. Bisa dengan bahasa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti dengan segala bahasa dia. Kita bisa mendoakan kepada saudara kita ya sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Adapun juga lama misalnya yang belum punya jodoh, ya Allah mudahkanlah jodohnya. Kita bisa saja mengatakan seperti itu. Jadi doa dengan bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gitu. Baik. Silakan yang lain. Masih banyak waktu. Mana Mas Win biasanya suka nanya. Hari ini enggak hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mengenai Huwais ini orang begitu istimewanya. Dia kalau dimintai doa dia bisa dikabulkan doanya. Antara Huwais dengan Abu Bakar itu kan, sedangkan ini Abu Bakar ini juga ya sahabat Nabi yang paling top ya. Iya. Sedangkan dia kalau berdoa juga itu. Nah, keistimewaannya Huwais ini bagaimana? Selain dia berbakti kepada kedua orang tuanya, selain yang lain-lain itu, hanya itu yang saya bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Bakar kan orang yang dekat dengan Nabi. Bahkan dikatakan bahwa kalau Abu Bakar marah, Allah pun murka. Siapapun yang membuat marah Abu Bakar, maka segera dia minta maaf kepada Abu Bakar, katanya. Karena Allah akan murka kepadanya. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan Uwais ini? Karena ini memang ada berita dari Jibril alaihissalam. Memang di antara umat Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang memang dikabulkan doanya. Ada yang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau berdoa mesti Allah kabulkan. Sa'ad bin Mu'adz. Ada lagi disebutkan bahwa Qa' bin Amir.
Kalau Qa'qa' bin Amir ini berada di tentara kaum muslimin mesti menang. Kemudian ketika perang Khaybar, Rasulullah mengatakan, besok aku akan memberikan bendera perang ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya, demikian juga Rasul mencintainya. Besok hari sahabat-sahabat kumpul di kemahnya Rasulullah. Sudah kumpul semuanya, Rasulullah keluar dari kemahnya, dia mengatakan, semuanya sudah kepingin dituju dia. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat Ali. Mana Ali? Justru yang tidak hadir yang ditanyakan. Ada orang mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Sudah bawa ke sini dia. Jadi kemudian Ali datang, kemudian Rasulullah merudah dia, kemudian digosokkan ke mata dari Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau sembuh saat itu dan tidak pernah menderita sakit mata sampai dia meninggal dunia dia. Nah, dialah diberikan bendera itu. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Utsman ini adalah, kita tahu sendiri bagaimana Utsman. Malaikat malu dengan Utsman. Malaikat sampai malu dengan Utsman. Kita tahu sendiri juga Umar adalah setan lari dari Umar ya. Tapi ini satu berita bahwa untuk mengajarkan kepada umat ini banyak pelajaran yang dapat diambil, bahwa tentang urgensi berbuat baik kepada orang tua. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in yang beliau ini adalah sangat berbaktinya kepada orang tua itu melebihi yang lain-lain ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, carilah orang yang namanya Uwais. Dia orang biasa. Jadi bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan siapa-siapa. Pernah juga Rasulullah mengatakan ketika lagi pengajian begini, perhatikanlah bahwa ada salah seorang penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Sahabat melihat ada orang yang masuk. Mungkin ini yang dimasukkan, karena tidak ada lagi yang lain masuk kecuali dia yang paling terlambat ini. Sahabat-sahabat biasa aja. Besok ketika pengajian lagi, Rasulullah mengatakan, perhatikanlah ada seorang penduduk surga akan masuk ke tempat ini. Para sahabat-sahabat yang lain melihat, oh ini yang kemarin ini. Tidak lihat lagi yang lain, nggak ada lagi kecuali dia. Hari ketiga, Rasulullah mengatakan, perhatikanlah ada salah seorang penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Sahabat-sahabat lihat lagi, orang itu juga. Di antara sekian sahabat ada satu yang penasaran, kenapa sih Rasulullah sampai 3 kali mengatakan bahwa dia adalah salah satu penduduk surga. Seorang sahabat ini penasaran dan nginep di rumahnya selama 3 hari, ingin menyelidiki apa sih amalannya kok Rasulullah mengatakan seperti itu. Sahabat-sahabat yang lain biasa-biasa aja, karena dia bukan orang penting. Jadi yang dikabarkan ini adalah bukan orang penting, dia orang sipil, orang biasa aja dia. Bukan pejabat, bukan memiliki kedudukan, biasa. Jadi orang-orang nggak perhatian. Kalau Abu Bakar yang masuk, Abu Bakar jelas penduduk surga, udah jelas. Ternyata setelah diselidiki 3 hari dia berada di rumahnya, dia tidak memiliki amalan yang istimewa. Sehingga dia mengatakan, saya kesini ya akhi, di awal saya mengatakan saya ada masalah dengan keluarga, sebenarnya tidak ada. Karena saya penasaran, Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini adalah salah satu dari penduduk surga. Apa sih kiat-kiatnya? Apa sih amalanmu? Dia mengatakan, ya biasa-biasa aja, nggak punya amalan yang khusus. Barangkali engkau punya amalan yang istimewa. Dilihat-lihat apa ya? Kemudian dia mengatakan, mungkin ini yang dimasukkan oleh Rasulullah. Dia mengatakan, pada saat saya di malam hari ketika akan berbaring, akan tidur, saya telah melepaskan kesalahan-kesalahan saudara saya, memaafkan. Semua kesalahan-kesalahan saudara saya yang siang hari yang mungkin salah sama saya telah maafkan. Bahkan kalau saya berdoakan, ya Allah, mudah-mudahan kesalahan yang dia lakukan itu adalah karena ketidaksengajaannya dia. Ya Allah, saya telah telah maafkan dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ini yang menyebabkan dia itu adalah dikatakan penduduk surga. Insirahu sodr, gak punya rasa iri, gak punya rasa dendam, rasa dengki sedikit pun. Amalannya biasa-biasa saja, sehingga dia dikabarkan masuk surga sampai 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita dari Jibril alaihi salam bahwa
ada seorang sahabat itu begini, untuk memberikan pelajaran kepada yang lain-lain. Jadi cara Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada mad'unya, kepada sahabatnya, tidak dengan nasihat-nasihat, tapi dengan contoh. Contohnya kenapa? Dia punya amalannya seperti ini. Sama seperti Uwais tadi ini. Kalau Rasulullah mengatakan, maka berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Mungkin saja orang yang sedang marah pada saat itu mungkin nggak bisa menerima. Tapi Rasulullah mengatakan, cari yang namanya Uwais. Dia punya orang tua, kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya, khususnya adalah ibunya. Maka Allah mengabulkan segala permohonannya. Baik. Yang lain, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, berbakti kepada orang tua. Di sini orang tua itu orang tua kandung atau orang tua angkat atau mertua gitu. Apakah sama berbakti kepada orang tua tersebut? Ya. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimasukkan di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah orang tua kandung. Bukan berarti kita ini tidak berbuat baik kepada mertua kita gitu ya. Tapi yang ditekankan di sini adalah orang tua kandung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah menentukan kepada kalian untuk hendaklah kalian senantiasa menyembah Allah sebagai Tuhanmu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang melahirkan kamu. Jadi ini masukkan di sini orang tua yang melahirkan kita. Bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada saudara bapak ya, atau mungkin mertua kita. Kita berbuat baik kepada siapa saja masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam kesesatan dan perbuatan dosa ya. Jadi demikian juga masuk dalam bab Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tapi untuk kedua orang tua hendaklah memiliki amalan yang istimewa yang kita lakukan lebih daripada yang lain. Jadi berbuat baik di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua, orang tua kandung. Nah, bagaimana kalau orang tua kandungnya non muslim? Kita tetap disuruh berbuat baik kepada keduanya. Kita dilarang berbuat baik kepadanya kalau kita diajak untuk bermaksiat atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia masih ada, maka kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dasar hukumnya adalah dalam surah Luqman. Jadi siapapun, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah dia di dunia dengan cara yang baik. Baik. Silakan. Gini Ustaz, pernah dia tanya sama saya tuh, bahwa doa apa yang apakah ada doa khusus di multajam di situ Ustaz? Di multazam dia. Iya, multajam. Iya. Kedua Ustaz, apakah boleh itu ada dia pesan kalau kita naik ke tanah suci, katanya kalau kamu naik ke dia disuruh panggil dia namanya Ustaz. Apakah itu bisa terlaksana itu Ustaz, dia naik? Iya. Kadang-kadang orang-orang yang datang kepada kita sebelum kita ke tanah suci banyak ada yang mengatakan, nanti tolong saya doakan ini. Kemudian ada yang mengatakan jangan lupa berdoa di multazam dia. Apakah ada doa khusus ya? Tidak ada doa khusus. Jadi doa-doa yang diajarkan Rasulullah dan dalam Al-Quran kita bisa baca semuanya. Jadi doa yang paling afdal yang kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling lengkap semuanya kena dia. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad yang dibaca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini maknanya sangat dalam sekali dia. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di sana maka panggillah saya dia. Nah, dipanggil, dan memang seseorang tidak terasa pada saat dia berada di belakang makam Ibrahim itu akan meneteskan air mata. Jadi semuanya keluarganya nampak semua dia.
Jadi baik itu orang tuanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, kepingin rasanya kalau mereka itu kumpul bersama kita dan bersama-sama tawaf di sana dia. Ya kita doakan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, Allah mengatakan, "Ya Ibrahim, azanlah. Ya, umumkanlah kepada manusia." Ibrahim mengatakan, "Di sini enggak ada manusia." Ya sudah, kamu umumkan saja. Nanti akulah yang menyampaikan suaramu kepada yang lain. Jadi sehingga kita pun melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ke sana karena mendapatkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah kita juga ke sana, ya kita ya bisa saja mendoakan kepada saudara kita, ya Allah si fulan ingin melaksanakan menunaikan ibadah haji, ya Allah segeralah panggillah dia dan berikanlah dia rezeki, berikanlah dia kemudahan untuk bisa datang berkumpul di rumahmu ini. Ya dengan bahasa kita bisa menggunakan berdoa seperti itu. Ketika kita berada di tanah suci, entah kita berada di belakang makam Ibrahim atau di sekitar Ka'bah, di mana saja lah. Karena itu adalah merupakan tempat yang paling afdol ketika kita berdoa. Kalau bisa lagi di Multazam ini antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tapi sangat ramai sekali gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan diri gitu ya. Orang Indonesia itu kecil-kecil ya. Tapi insya Allah kalau kita punya niat yang ikhlas, insya Allah kita sampai gitu ya. Dan kita tidak wah saya nanti menggunakan kekuatan dari sebagainya. Insya Allah nggak sampai. Yang penting bagaimana dia sudah punya niat dari rumah ya, niat yang ikhlas. Insya Allah sampaikan nanti. Ada saja jalan untuk menuju ke sana. Jadi ada saja orang yang menolongnya, mungkin ada kesempatan, dan banyak lagi kisah-kisah para jemaah haji atau yang melaksanakan ibadah umroh memiliki kisah-kisah yang aneh-aneh, yang semuanya itu adalah terjadi gitu ya. Jadi masing-masing memiliki cerita beda-beda satu dengan yang lain. Jadi nggak sama orang yang melaksanakan ibadah haji, sekalipun dia berangkatnya sama, tidurnya juga sama, gitu ya, makannya juga sama, tapi pengalamannya beda-beda. Gitu. Yang insya Allah itu semuanya terjadi. Gitu. Baik, jadi doakan saja dengan dengan bahasa kita gitu ya. Baik. Ya maksudnya dipanggil sini doakan, ya Allah berikanlah kemudahan kepada si fulan untuk dapat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ke tanah suci-Mu. Baik, itulah yang dimaksud dengan manggil doa, dengan doa-doa. Baik, silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanyakan Ustaz masalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku kepada semua umat manusia, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai ke umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah khusus cuma umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah cuma orang-orang yang soleh? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini masuk ke dalam bab tauhid ya. Di dalam bab tauhid ada bab khusus tentang syafaat. Jadi bab khusus tentang syafaat, bahwa syafaat al-uzma, syafaat besar itu adalah kepada seluruh umat manusia. Jadi pada saat seorang sudah kumpul di padang mahsyar, mereka semuanya kebingungan. Semua manusia tanpa terkecuali menuju kepada Nabi Adam, meminta syafaat. Nabi Adam mengatakan kami tidak bisa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim pun mengatakan tidak bisa. Kepada Nabi Musa nggak bisa juga. Kepada Nabi Isa pun nggak bisa. Kemudian kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sujud, dan pada saat itulah mulai keadaan tenang untuk dihisab. Ini syafaat yang pertama, syafaat al-uzma. Kemudian nanti ada syafaat lain lagi. Ada syafaat yang khusus nanti. Jadi ada syafaat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, tetapi surganya nanti tidak sesuai gitu ya. Ini dengan amalan-amalannya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Rabb, saya mengetahui bahwa dia begini, maka dinaikkanlah surganya dia, tempat yang lain. Demikian juga ada orang-orang yang sudah mau diseret ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, ya Allah, itulah umatku. Tidak jadi dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, menyaksikan bahwa dia adalah begini-begini. Kemudian mereka itu masuk ke dalam surga. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Apa ada yang enggak mau ya Rasulullah? Wa man yaba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia masuk ke dalam neraka. Bahwa dialah yang tidak mau masuk ke dalam neraka. Jadi secara umum syafaat Nabi inilah kepada seluruh umat manusia. Secara khusus nanti kepada orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan secara khusus lagi adalah mereka-mereka dari umat Nabi Muhammad SAW yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah umatku dan lain sebagainya, maka orang itu pun akan dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Baik. Masih ada lagi? Silakan. Yang Anda tanyakan, Ustaz, bisa mohon dijelaskan tentang apa yang membuat doa kita tidak bisa terkabul, Ustaz? Jadi yang menghalangi doa kita terkabul. Dan mungkin secara khusus bisa dijelaskan tentang apakah Anda pernah dapat di radio, Ustaz, ya, kuku yang panjang itu menghalangi kita untuk doa kita dikabulkan. Tentunya ketika kita berdoa, kuku kita panjang itu dari hitam-hitamnya itu menghalangi kita dikabulkan doa kita oleh Allah SWT. Mungkin saya jelaskan, Ustaz. Kalau kiat-kiat untuk supaya doa dikabulkan, salah satunya tadi adalah selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, maka berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang menghalangi doa banyak sekali. Jadi hal yang menghalangi doa karena dosa-dosa kita. Karena kita memutuskan silaturahim, ini terhalang juga doa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin yad'ullaha illa laysa fihi qati'atur rahim wala ismin illa a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala ihda salasin. Tidak ada satu orang pun yang berdoa kepada Allah yang doa di situ tidak mengandung dosa dan juga tidak untuk memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga hal. Ayu ajila lahu fid dunya, Allah akan menyegerakan mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua adalah ayyusrifa anhu su, kalau dia dikabulkan Allah akan menghilangkan darinya kejelekan-kejelekan, demikian juga dari keluarganya. Yang ketiga adalah imma ayyudakhira lahu fil jannah, mungkin doa ini nanti akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengangkat kedua tangannya, kata disebutkan dalam hadis, innallaha hayyun karimun. Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha malu dan juga maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yarudahu sifran. Allah akan malu pada saat seorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa akan dikembalikan dalam keadaan kosong, plong ya. Jadi Allah akan mengabulkan doa-doa seseorang. Doa itu ada dua. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana adina fid dunya hasanah, doa ibadah. Ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, doa ibadah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, juga doa ibadah. Yang doa masalah ini adalah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beristikharah, ini doaul masalah. Jadi doa-doa kita akan terhalang manakala kita memutuskan silaturahim, kita banyak berbuat dosa gitu ya. Tentang masalah kuku, wallahu taala alam. Jadi apakah ada karena kuku seseorang kemudian bahwa dia terhalang karena dia panjang kukunya gitu ya, karena banyak kotoran-kotorannya kemudian dia terhalang terhalang doanya, wallahu taala alam. Jadi yang jelas Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan atau memotong kuku kita. Ada 5 fitrah kan, sebutkan pernah kita bahas di sini dalam Sahih Muslim. Ada 5 fitrah yang semestinya seorang itu melakukan setiap muslim. Yang pertama adalah memotong kukunya, jangan sampai panjang-panjang dia. Jadi karena kalau kuku panjang-panjang, barangkali nanti kalau ada kotoran-kotoran menempel kemudian kita makan, maka dia akan menjadi penyakit ya. Itu salah satunya. Wallahu taala alam. Dia dapat dalil dari mana dia? Jadi tentang orang yang kukunya panjang kemudian tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kami tidak menemukan dalil yang seperti itu. Baik. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan setiap umat muslim dan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ibadah ataupun ritual kepada Allah Subhanahu wa taala ialah surga, Ustaz. Tingkatan-tingkatan surga sangat banyak, dan yang tertinggi pun itu untuk golongan yang memang itu ibadahnya memang baik
dan terjaga. Ana baca bahwa puasa itu dipanggil nantinya, orang yang ahli puasa akan dipanggil melalui pintu Royan. Ada beberapa pintu-pintu. Bagaimana halnya dengan zakat? Apakah dipanggil dari pintu Zakat zakat yang atau babul sedekah tertulis? ya? Kemudian bagaimana halnya dengan haji dan ibadah-ibadah yang lainnya Ustaz? Terima kasih. Iya. Untuk tingkatan surga yang paling tinggi lah surga Firdaus, surganya para nabi. Tapi Rasulullah mengatakan is'alu jannatal Firdaus, mintalah surga Firdaus itu. Jadi memang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ada yang secara khusus sebutkan bahwa orang yang nanti rajin berpuasa masuk dari pintu Royan. Yang lain-lain tidak disebutkan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dikatakan begini, nanti ada orang yang dipanggil dari berbagai macam pintu. Siapa mereka ya Rasulullah? Mungkin engkau katanya. Jadi Abu Bakar nanti akan dipanggil dari, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Termasuk juga para wanita solehah. Salah khusus Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, idza shalat imra'ah khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan senantiasa menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, wa qila laha udkhulil jannata min haitsu syi', masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Jadi ada beberapa hal yang memang secara khusus Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, ada juga yang tidak. Rasulullah tentang masalah haji, beliau menjelaskan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga yang mana wallahu taala alam. Baik. Demikian juga neraka, demikian seperti itu juga. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka wail, ada yang masuk ke dalam neraka sa'ir, ada yang masuk ke neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami tidak pernah salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami hanya bergaul dengan orang-orang berbuat maksiat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Hatta atana al-yakin, sehingga kami mati baru kami yakin bahwa ternyata itu semuanya ada. Ini terdapat dalam surah Al-Mudaththir. Ini bagaimana percakapan orang-orang yang berada di dalam surga dengan orang-orang yang berada dalam neraka. Demikian juga nanti bisa dibaca dalam surah Al-A'raf, Ashabul A'raf, kisah bagaimana mereka-mereka yang ada dalam surga dan mereka yang ada di dalam neraka. Baik, waktunya sudah habis. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya dan masuk surga tanpa hisab dan dijauhkan dari nerakanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Allahumma shfihim shifaan la yughadiru saqman wala hadma. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.